Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Sebelumnya aku kasih tahu bahwa di hari ini aku tuh lagi sibuk banget dengan pekerjaan utama aku, teman-teman. Jadi sebenarnya aku nggak punya waktu banget ya bikin konten, tapi nggak apa-apa deh, yang penting aku update gitu loh ya. Yang penting aku update setiap hari ya mengenai perasaan hati yang berlaku hanya 24 jam saja gitu ya. Em, Alasannya memang ini benar-benar karena yang berhubungan dengan pekerjaan aku yang cukup menyibukkan aku di hari ini gitu loh. Oke, lanjut langsung aja buat mantan di sini. Jadi aku akan tarik energi di sini, teman-teman. Sambil dibayangin wajah mantan kamu, aku akan tarik energi perasaan hati yang sebenarnya ya. Perasaan hati yang sebenarnya mantan kalian, teman-teman, kepada kalian di hari ini ya. Oke, cukup ya, nggak perlu banyak-banyak, maksudnya nggak perlu lama-lama gitu. Ku kasih tahu ini general reading ya, yang aku tarik energi kolektif dari berbagai perbedaan kelahiran, yaitu perbedaan hari lahir, perbedaan tanggal lahir, perbedaan jam lahir, perbedaan weton, perbedaan zodiak, perbedaan sio ya. Perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi kalian yang ketarik ya. Dan ini sifatnya vice versa atau bisa terbolak-balik energinya. Jadi di sini walaupun aku tarik energi pasangan kalian, jadi walaupun di sini aku tarik energi mantan kalian di judul, tapi bisa jadi ini energi kalian yang ketarik ya. Jadi silakan dikondisikan sendiri. Itulah kelemahan kalau nonton versi YouTube ya. Kecuali kamu sama aku konsultasi pribadi, maka itu benar-benar energi kamu yang ketarik, dan kalau kamu konsultasi dengan aku, energi itu nggak akan terbolak-balik, teman-teman. Oke. Dan bila kalian ingin konsultasi dengan aku, ini nomor WhatsApp aku, silahkan di screenshot ya. Silahkan di screenshot. Langsung aja caranya untuk pendaftaran di WhatsApp aku. Chatting 0822 3439 0339. Ku tegaskan jangan telepon ya. Sekali lagi, ku tegaskan jangan telepon, tapi hanya dengan chatting di WhatsApp aku ya. Oke, kalau masih bingung silahkan di pause, atau kalau enggak kamu ulang dari awal. Sekali lagi judulnya, bagaimana perasaan hati yang sebenarnya mantan kalian kepada kalian, update hari ini ya. Rabu 14 April tahun 2021, terlepas dari kamu masih komunikasi dengan dia atau bahkan kamu udah nggak komunikasi sama sekali, semua media sosial kamu di blok, nomor HP kamu misalnya di blacklist ya, atau kamu ngelihat mantan kamu udah menikah gitu ya, udah menikah dan kamu melihat melihat si mantan bersama pasangan sahnya bahagia banget, dari kamu tahu dari media sosial misalnya. Nah, itu kan terlepas dari itu semua, aku mau ngebongkar perasaan hati yang sebenarnya. Terkadang mantan kita yang udah menikah, kemudian yang kita lihat dia bahagia dengan pasangan sahnya, belum tentu dia benar-benar bahagia, belum tentu dia itu udah tidak menyimpan cinta buat kamu. Bisa jadi dia masih menyimpan cinta sama kamu, tapi hanya saja karena dia ini marah sama kamu, dendam sama kamu, sehingga ada pemikiran kuat dia nggak akan pernah balik sama kamu, makanya dia nikah sama yang lain gitu. Bisa saja kayak gitu. Itulah mengapa di sini ya konten ini adalah ngebongkar perasaan hati yang sebenarnya, teman-teman, gitu loh. Oke. Kalau masih bingung silahkan di pause, atau kalau enggak kamu ulang dari awal, karena aku tidak mau berlama-lama dengan durasi. Oke, langsung aja. Buat kamu yang pilih nomor 1, ini ada kartu The Lovers. Bagaimana perasaan hati yang sebenarnya pasangan kamu kepada kamu, mantan kamu kepada kamu hanya nafsu ya. Jadi kalau kamu bertanya sama aku, Kak, kira-kira ada nggak Kak potensi balikan nih aku sama si mantan? Ada ya.
apakah dia ini murni karena dia cinta sama aku kak? Enggak, bukan karena cinta, tapi karena dia nafsu sama kamu. Jadi dia hanya melihat fisik kamu, dirasa fisik kamu itu terlalu oke ya, yang membuat dia bergairah kayak gitu teman-teman ya. Dia bergairah dengan fisik kamu, dia hanya bernafsu dengan fisik kamu, itu saja dan enggak lebih. Dan biasanya kalau kamu misalnya nih, kamu balikan nih sama si mantan ya, biasanya kalau begini nih rentan putus ya, karena bukan karena cinta yang sebenarnya ya, bukan karena cinta tapi karena nafsu. Jadi kalau kalau karena nafsu itu bisa saja akan padam ya, akan padam dan bisa hancur hubungan kalian gitu loh. Tapi kalau benar-benar karena cinta biasanya langgeng gitu loh ya. Kalau kayak gini mah biasanya susah langgeng gitu teman-teman, karena dia hanya nafsu sama kamu kayak gitu ya. Oke, ini general reading, jadi semua zodiak pasti di link gitu. Cuman ini yang paling kuat dari kamu yang berzodiak Gemini ya. Lanjut buat kamu yang pilih nomor 2, ini ada kartu Four of Swords ya. Bagaimana si mantan? Kalau kamu tanya sama aku, kak mantan aku kira-kira tentang aku terbesit gak kak di pikiran dia? Ya, di hari ini mantan kamu terbesit tentang kamu, tapi yang aku lihat ini bukan karena dia masih berharap ingin balik sama kamu, berharap hubungan kamu sama dia kembali stabil, karena dia masih mencintai kamu, bukan ya. Ini orang sudah bisa move on dari kamu. Sekali lagi, ini orang sudah bisa move on dari kamu ya. Dan ini terpecah belah ya. Ada mantan kamu yang udah punya pasangan ya, pengganti kamu gitu. Tapi ada juga mantan kamu yang masih jomblo. Tapi sekalipun ini jomblo, tidak ada sama sekali di pikiran dia untuk kembali sama kamu. Dia ingat sama kamu hanya sekedar mempelajari ya hal-hal yang bikin gagal dalam sebuah hubungan gitu loh. Jadi dia meratapi waktu komit sama kamu dulu itu, dia meratapi, dia pelajari hal-hal apa sih yang bikin hubungan aku sama dia itu hancur gitu ya. Jadi kalau semisal nanti kalau aku udah punya pasangan baru, kalau udah aku punya pasangan lagi ya, aku nggak aku nggak mengalami kegagalan yang sama gitu loh ya, gitu loh teman-teman. Contoh nih misalnya, oh kalau cewek itu ya nggak suka nggak diperhatiin, cewek itu suka diperhatiin. Jadi kalau misalnya aku kurang perhatian sama cewek, cewek itu berpikirnya udah negatif thinking yang macem-macem lah. Nah akhirnya mau aku buktikan gimana bahwa aku nggak selingkuh, dia nggak percaya. Nah itu bikin keributan nih dalam hubungan, bikin masalah dalam hubungan, bahkan bisa perpecahan ya, bisa bikin putus gitu loh. Oh berarti kayak gitu ya, berarti cewek itu pengen selalu diperhatiin gitu, nah pengen selalu disayang, nah itulah cewek. Contohnya kayak gitu, jadi mempelajari teman-teman. Jadi ingat sama kamu itu sekedar mempelajari ya, menjadikan, sekali lagi, dia hanya mempelajari hal-hal yang bikin gagal gitu ya, dan dia jadikan pengalaman ya, agar kedepannya apabila dia hubungan lagi, apabila dia punya pacar lagi, dia nggak gagal gitu. Kalau misalnya pasangan kamu ini udah punya pacar posisinya, karena kan terbelah ya kan, ada yang udah punya pacar pengganti kamu, ada yang masih jomblo. Kalau semisal dia punya pacar, sama ya, dia udah bisa move on dari kamu, dan dia udah bisa mencintai orang baru tersebut gitu loh. Dia bisa apa ya, bisa benar-benar udah di lembaran baru gitu loh ya, bersama orang baru gitu loh ya. Ini hanya ini ingat kamu itu hanya mempelajari hal-hal yang bikin gagal sama kamu dulu tuh gimana. Nah gitu loh, dia pelajari. Jadi sama kamu itu cukup dia jadikan pengalaman saja. Oh berarti gini ya, berarti kalau aku sama pacar aku sekarang itu jangan begini, nanti bakal hancur lagi nih kayak kemarin aku. Nah kayak kamu gitu loh ya, kayak waktu sama kamu dulu kan hancur ya. Nah itu hal-hal yang seperti itu tuh nggak mau dia ulangi lagi di hubungan yang sekarang gitu loh teman-teman, kayak gitu ya. Jadi walaupun dia di hari ini ingat sama kamu, bukan berarti dia kangen sama kamu, bukan karena dia masih mencintai kamu, bukan ya, bukan dia pengen balik sama kamu, bukan, tapi mempelajari dan menjadikan pengalaman ya, agar hubungan dia dengan pasangan dia saat ini tidak lagi mengalami kegagalan sama seperti yang dialami waktu sama kamu dulu gitu ya. Ini sih semua kan general reading ya kan, jadi semuanya pasti di link gitu. Cuman ini yang paling kuat dari kamu yang berzodiak Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke lanjut buat kamu yang pilih nomor 3, ini ada kartu Three of Cup. Wow, Three of Cup ini bahaya teman-teman ya.
Saya melihatnya di hari ini ya, mantan kamu ini bisa orang ketiga, bisa ini sekedar sekedar teman, tapi pasangan kamu deket sama dia bisa ya. Coba deh aku klarifikasi ya. Kartu Three of Cup ini. Oke. Nine of Wands. Oh iya benar. Oh iya benar. Oh my gosh. Ya benar, orang ketiga di sini. Jadi saya melihatnya ini baru kenal ya. Ini baru kenal, ini bukan lama di sini. Ini memang sudah ada orang ketiga, teman-teman. Jadi bagaimana perasaan mantan kamu kepada kamu. Jadi di hari ini ya, mantan kamu itu ingat sama kamu gitu ya, ingat sama kamu di hari ini. Kalau kamu tanya kira-kira dia ingat nggak sama aku, ingat, tapi itu udah nggak ada. Tapi dia udah apa ya teman-teman, maksudnya dia udah bisa move on dari kamu gitu loh ya, udah bisa di sini. Dia udah ini baru ketemu dengan orang baru, saya melihatnya ya, baru ketemu dengan orang baru. Dan ini mantan kamu ini belum merasakan cinta yang dalam sama orang baru itu ya, tapi kurasa mereka ini udah jadian sih ya. Kurasa mereka udah jadian di sini, tapi rasa cinta mantan kamu kepada orang baru itu belum belum dalam. Tapi walaupun dia belum dalam, dia merasa puas ya, merasa beruntung gitu ya, bisa pacaran sama orang tersebut gitu loh ya. Merasa beruntung ya, merasa beruntung karena orang tersebut dirasa superior ya, memiliki hal-hal yang menguntungkan pasangan kamu kayak gitu. Sorry, banyak hal-hal yang dirasa oleh mantan kamu itu menguntungkan mantan kamu kayak gitu. Jadi walaupun ini belum pada cinta ya, mantan kamu tuh belum cinta sama orang tersebut, belum dalam lah rasa cintanya, tapi mereka udah komit di sini. Dan dia merasakan kebahagiaan karena dia bertemu dengan orang yang tepat dalam hal masa depan ya, gitu loh. Jadi dia merasa kalau berbicara masa depan itu akan aman ya dengan orang baru tersebut ya, merasa aman di masa depan. Contohnya misalnya dia jadian sama orang yang berkarir ya, dan itu oke karirnya, dan dia selama ini tipe orang yang pekerja keras ya, jadi udah punya bisnis. Jadi selama ini tuh udah menjalankan bisnis ya, belum lagi dia berkarir. Jadi dia merasa puas gitu ya, merasa beruntung ya ketemu sama orang baru ini gitu teman-teman ya. Jadi mantan kamu udah nggak bisa, jadi mantan kamu udah move on dari kamu, udah lupain kamu di sini. Tapi walaupun dia ingat, sekedar ingat kamu aja di pikirannya, tapi perasaan udah nggak ada sama sekali. Jadi dia merasa bahagia di hubungan yang sekarang ya, karena dirasa orang yang sekarang sekali lagi dirasa aman, dan dirasa aman dalam segi masa depan, atau dirasa aman di aspek masa depan gitu loh ya, perekonomian di masa depan kayak gitu ya, kehidupan di masa depan kayak gitu ya. Oke, teman-teman, ini kan general reading ya kan, jadi semuanya itu pasti dealing gitu. Cuman ini yang paling kuat buat kamu, buat kalian yang berzodiak Cancer ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, jadi di sini udah nggak ada cinta buat kamu ya, udah nggak ada cinta ya. 1, 2, 3 ini sudah nggak ada cinta semuanya di sini, nggak ada perasaan yang spesial buat kamu ya. Lanjut buat kamu yang pilih nomor 4 di sini, ada kartu The Hierophant ya teman-teman. Bagaimana perasaannya? Ini orang sebenarnya masih menyimpan cinta buat kamu. Nah ini barulah nih cinta di sini, aku dapat di nomor 4 ya. 1, 2, 3 aku nggak dapat di sini. Di nomor 4 aku baru dapat ini cinta ya, dia cinta sama kamu. Kalau semisal kamu masih berkawan nih di WhatsApp misalnya, Kak aku masih berkawan loh Kak sama dia di WhatsApp, aku masih komunikasi lancar sama dia Kak, tapi kenapa ya Kak kalau semisal dia ngobrol sama aku, obrolannya tuh biasa aja Kak, nggak pernah yang mengarah pada hal-hal yang kayak dia pengen balikan sama aku Kak. Tapi kenapa ya aku nonton YouTube Kak Nabila, kok Kak Nabila bilang dia cinta sama aku ya. Ya emang gitu, inilah The Hierophant ya. Jadi dia nggak mau nampakin ya, dia nggak mau nampakin kalau dia cinta sama kamu gitu ya. Dan ini selain dia ini nggak mau nampakin, tapi memang juga karakternya teman-teman, memang bukan tipe orang yang bukan tipe orang yang lebay ya, bukan tipe orang yang alay kayak gitu. Sekalipun misalnya kamu sama dia bukan seorang mantan ya, maksudnya kamu sama dia belum putus nih, masih pacaran ya, mau pacaran sekalipun ini nggak romantis gitu.
Jadi memang sifatnya kayak gitu, memang sudah wataknya begitu, memang sudah karakternya kayak gitu. Tapi biasanya kalau kalau kartu The Hierophant ini tipe orang yang serius teman-teman. Jadi kalau dia cinta sama orang ya, apa kalau dia ini komit sama orang, dia benar-benar komit, dia benar-benar cinta gitu. Jadi dia dia nggak akan pernah nembak seseorang kalau dia nggak merasa nyaman, kalau dia nggak merasa cinta gitu teman-teman. Contoh misalnya kamu yang nonton aku di sini seorang cewek ya. Kan kalau hubungan itu kan yang nembak cowok ya. Jadi misalnya si dia ini cowok gitu ya. Kalau dia nembak kamu ya dia berarti dia serius sama kamu gitu loh. Kalau misal kamu merasa dia dia selama komit sama aku kurang peduli kak sama aku, nggak pernah yang ngatakan cinta sama aku, ngatakan kangen sama aku, nggak pernah tuh kak, biasa aja gitu. Tapi kitanya tuh nggak putus kak, tapi dia tuh aku ngejalani hubungan sama dia tuh terasa hambar banget kak ya. Itu memang sudah bawaannya ya, memang sudah kayak begitu karakternya. Karena ini orang The Hierophant ini tipe orang yang kaku, tipe orang yang nggak bisa mengekspresikan ya rasa kasih sayangnya kepada pasangannya, nggak bisa gitu loh. Emang kaku, emang sudah bawaannya kayak gitu. Tapi ini tipe orang yang serius gitu. Jadi kalau misalnya dia ini nggak ada rasa cinta ya dan nggak mau serius, ini nggak mau nembak gitu loh. Jadi orang yang dia tembak ini memang orang yang dia cintai dan memang orang yang ingin dia seriusin gitu teman-teman ya. Kalau kamu dulu jadian sama dia, kamu ini mantan kamu, ini tadinya serius sama kamu dan memang mencintai kamu gitu. Kalau semisal dia kurang peduli sama kamu, kayak cuek ya, karena ini kan tipe orang yang kurang peduli, kayak cuek gitu ya. Itu karena karakternya aja ya. Memang sudah begitu wataknya. Memang bukan sih, memang sudah karakternya kayak gitu ya. Memang karakter yang nggak romantis memang orangnya, tapi dia cinta sama kamu. Cinta sama kamu tuh luar biasa. Begitu dalam cintanya, begitu besar cintanya gitu ya. Dan dia benar-benar serius sama kamu. Nah, inilah The Hierophant gitu. Jadi di saat kamu sama dia sekarang udah menjadi mantan ya, dia masih menyimpan cinta buat kamu. Kalau misal dia itu tidak memberikan sinyal-sinyal ya, atau tidak menampakkan sinyal-sinyal bahwa dia nih masih belum bisa move on dari kamu, karena itu sudah karena memang sudah karakter dia seperti itu teman-teman ya. Memang dia tuh nggak bisa mengekspresikan gimana membuat lawan jenis itu eh, tersipu sama dia, kesemsem sama dia nggak bisa gitu. Jadi dia ini tipe orang yang nggak mau berlagak, nggak gitu ya, nggak mau yang banyak yang berlagak macam-macam, nggak mau yang lebay alay, dia nggak mau. Jadi dia apa adanya gitu loh. Tapi dia tipe orang yang benar-benar mencintai, tulus, ikhlas ya, cinta luar biasa, serius gitu loh. Ini gitu ya. Dan ini walaupun sudah menjadi mantan kamu, ini masih mencintai kamu ya, masih mencintai kamu di sini. Cuman bawaannya dia kayak kayak udah bisa lupain kamu ya gitu ya. Emang sudah karakternya. Ada kartu Ten of Cup. Wah, ini baru aku dapat lagi di sini teman-teman. Ya, jadi dia masih menyimpan cinta buat kamu. Jadi dia merasa bersama kamu. Jadi dia merasa kamulah mantan terindah kata dia ya. Kamulah mantan terindah kata dia teman-teman ya. Jadi dia merasa selama aku punya pacar ya, kata dia kamulah teman-teman sebagai mantan terindah dia di sini. Jadi dia ini sering kali ya di pikirannya tuh ingat sama kamu, termasuk hari ini. Kalau kamu tanya, kak apakah di hari ini mantan aku ingat sama aku nggak kak? Iya, ingat sama kamu. Apakah dia kepikiran sama aku kak? Iya, kepikiran kamu. Jadi kalau kalau dia tuh udah ingat sama kamu, dia tuh senyum-senyum sendiri teman-teman ya. Tiba-tiba dia senyum, tiba-tiba dia merasa bahagia. Pokoknya dia kalau sudah ingat sama kamu, dia tuh merasa bahagia banget gitu. Kenapa? Ya, karena kamulah yang bikin dia bahagia, dan ternyata kamulah mantan terindah dia teman-teman gitu ya. Kalau kamu pengen balikan sama dia, kurasa bisa sih ya, kurasa bisa balikan di sini kalau kamu. Tapi kalau kamu misal dia gengsian ya orangnya, silahkan kamu ngubungin duluan. Kurasa kalau kamu ngubungin dia duluan ya, kurasa di sini akan direspon baik ya. Kalau kamu mau balikan di sini bisa kok, ada kok potensi balikan di sini. Oke teman-teman. Jadi antara 1, 2, 3, 4, 5 ini yang masih mencintai kalian, nomor 4 dan nomor 5 ya. Nomor 1 hanya nafsu, nomor 2 udah bisa move on, udah lupa sama kalian, udah gak cinta sama kalian. Nomor 3 pun udah gak ada cinta sama kalian ya. Nafsu, tidak cinta, masih cinta. Oke. Ini general reading, jadi semuanya pasti dealing gitu. Cuman ini yang paling kuat dari kamu yang berzodiak atau si dia juga ya, dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces.
Sekali lagi teman-teman, untuk konsultasi ya kamu bisa langsung hubungi aku di WhatsApp 0822 3439 0339. Kalau aku terlalu cepat ngomongnya, silahkan kalian screenshot aja nomor ini. Oke, langsung chatting di WhatsApp, ku tegaskan jangan telepon ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye.